I'm okay, I'm fine. Kincana, kincana, teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit, rasa sakit. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pinar Tujusri dengan NIM 2304040013 dari kelas 1A Akuntansi Syariah. Di sini saya akan menceritakan tentang sejarah pemikiran ekonomi Islam bernama Abu Yusuf 113 Hijriah sampai 182 Hijriah. Yakub bin Ibrahim bin Habib bin Qunais bin Sa'ad al-Ansari al-Jalbi al-Kufi al-Baghdadi atau yang lebih dikenal sebagai Abu Yusuf, lahir di Kufah pada tahun 113 Hijriah atau 731 Masehi dan meninggal di dunia di Baghdad pada tahun 182 Hijriah atau 798 Masehi. Merupakan seorang ahli fikih yang lahir pada masa Umayyah namun berkarya dan diakui pada masa Abbasiyah. Karya ini terbesarnya adalah Kitab Al-Kharaj yang merupakan kitab pertama memuat tentang cara menghimpun semua pemasukan Daulah Abbasiyah dan pos-pos pengeluaran berdasarkan Kitabullah dan Sunnah Rasulullah SAW. Kitab ini berupaya membangun sebuah sistem keuangan publik yang mudah dilaksanakan, yang sesuai dengan hukum Islam dan yang sesuai dengan persyaratan ekonomi. Latar belakang pemikirannya tentang ekonomi setidaknya dipengaruhi beberapa faktor, baik internal maupun eksternal. Yang menjadi kekuatan utama pemikiran Abu Yusuf adalah dalam masalah keuangan publik. Sistem ekonomi yang dikehendaki oleh Abu Yusuf adalah satu upaya untuk mencapai kemaslahatan umat. Kemaslahatan ini didasarkan pada Al-Quran, Al-Hadis maupun landasan-landasan lainnya. Pemikiran ekonomi Islam yang diulang-ulang sejak awal. Tema ini pula yang ditekankan oleh Abu Yusuf dalam surat yang panjang yang dikirimkannya kepada Khalifah Harun al-Rasyid yang kemudian dikenal dengan Kitab Al-Kharaj. Kitab ini berisi tentang berbagai ketentuan tentang sistem ekonomi terutama dalam hal kharaj, usyur, sedekah, dan jawali. Abu Yusuf merupakan salah satu ulama yang mengkritisi masalah peningkatan dan penurunan produksi pada perubahan harga-harga di pasaran, termasuk faktor-faktor yang mempengaruhinya. Hal ini dilakukan beliau jauh sebelum teori permintaan dan penawaran yang dibahas di negara-negara Eropa, yang termasuk di dalamnya teori-teori yang digagas oleh Adam Smith pada tahun 1776 Masehi dalam The World of Nation dalam kebijakan pengendalian harga komoditas ekonomi. Abu Yusuf menentang intervensi. Adapun beberapa karya Abu Yusuf. Yang pertama, Kitab Al-Jawami. Kitab ini yang berisi tentang hal yang berkenaan dengan pendidikan. Yang kedua, Kitab Ikhtilaf Abu Hanifah wa Ibnu Ali Laila yang dikemukakan pendapat Imam Abu Hanifah dan Ibnu Abi Laila serta perbedaan pendapat mereka. Yang ketiga, Kitab Ar-Rad Al-Azir Al-Auzai. Kitab ini memuat perbedaan pendapatnya dengan Abdurrahman Al-Auzai tentang perang dan jihad. Yang keempat, Kitab Adab Al-Qadi.
Kitab ini yang memuat tentang ketentuan yang harus dipenuhi oleh seseorang wadim atau hakim. Yang kelima, Al-Kharaj. Dalam kitab ini, Abu Yusuf menuangkan pemikiran fikihnya dalam berbagai aspek seperti keuangan negara, pajak tanah, pemerintah, dan musyawarah. Dan yang terakhir, kitab Al-Azhar memuat hadis yang diriwayatkan oleh ayah dan gurunya. Adapun hasil pemikiran ekonomi Abu Yusuf, teori yang berkembang apabila tersedia sedikit barang, maka harga akan mahal, dan jika tersedia banyak, maka harga barang itu sendiri akan murah. Adapun beberapa pemikiran Abu Yusuf, yang pertama, tidak selamanya persediaan barang sedikit dapat menyebabkan harga mahal, dan persediaan barang banyak akan menyebabkan harga murah. Yang kedua, karena pada kenyataannya harga tidak tergantung pada penawaran saja, tetapi juga bergantung pada kekuatan permintaan. Yang terakhir, peningkatan atau penurunan harga tidak selalu berhubungan dengan peningkatan atau penurunan penawaran akan barang. Itulah tadi materi tentang sejarah pemikiran ekonomi Islam Abu Yusuf. Sekian dari saya atas apa yang dapat disampaikan pada kesempatan ini. Dari banyaknya kalimat yang saya sampaikan, jika baik maka ambillah, dan jika buruk maka lebih baik untuk membuatnya secara jauh-jauh. Akhir kata, terima kasih atas perhatiannya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.